zaman seperti itu, kata para sahabat. Apa mungkin yang seperti itu terjadi, saudara? Karena sahabat gak habis pikir. Di zaman-zaman sahabat itu perempuan-perempuannya solehah, saudara. Itu sebelum ayat hijab diturunkan, sahabat-sahabat yang perempuan mereka gak pakai jilbab. Tapi begitu malam ayat hijab diturunkan, mereka gak pakai banyak tanya, gak banyak alasan, saudara. Paginya itu kota Madinah, perempuan-perempuan kalqurbani sud, seperti burung-burung gagak yang hitam. Semuanya satu Madinah langsung pakai hijab, saudara. Padahal hanya satu malam sosialisasinya, saudara. Ayat diturunkan, Nabi umumkan perintah hijab, langsung paginya semua pakai hijab, saudara. Makanya mereka bingung, apa iya akan ada satu zaman perempuannya durhaka? Apa iya ada satu zaman yang anak-anak mudanya fasik? Karena di zaman sahabat anak-anak mudanya seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La fata illa Ali. Tidak ada pemuda kecuali seperti Ali, saudara. Apa iya akan ada zaman jihad ditinggalkan? Karena di zaman sahabat itu, saudara, sensitif sekali. Andai kata ada jihad Rasulullah bersama para sahabat, kemudian ada yang gak ikut, saudara. Ada laki-laki sehat tanpa uzur gak ikut, itu diboikot satu Madinah, saudara. Gak berani mereka meninggalkan jihad, saudara. Apa iya ini terjadi? Wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara? Kata Rasulullah, "Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun." Kata Rasulullah, ya, itu akan terjadi. Bahkan kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah dari itu akan terjadi, saudara. Inna lillahi. Sahabat makin heran, Bu. Itu aja udah parah. Kata Nabi yang lebih parah akan terjadi. Yang lebih parah bagaimana ya Rasulullah? Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Kalau itu saja sudah parah, bagaimana yang lebih parah lagi? Kata Rasulullah, kaifa antum idza lam ta'muru bima'rufin wa lam tanhau 'anil munkar. Kata Rasulullah, yang lebih parah bagaimana kalian, kata Rasulullah, kalau datang suatu zaman kalian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kalian tidak menyeru kepada kebaikan, dan kalian tidak mencegah kepada kemunkaran. Enggak ada lagi yang ngajak orang ketika tidak sholat untuk sholat. Enggak ada lagi yang ngajak orang ketika siang-siang bulan hari Ramadan tidak puasa untuk puasa. Tidak ada lagi yang amar ma'ruf walam tanhau 'anil munkar. Tidak ada lagi yang nahi munkar. Yang mabok dibiarkan, yang narkoba dibiarkan, yang zina dibiarkan, yang judi dibiarkan. Kata Rasulullah, bagaimana kalau ini terjadi? Kata Rasulullah, Rasulullah sampaikan artinya ini akan terjadi, saudara. Dan kita lihat, kita hidup di zaman jangankan nahi munkar, justru sebaliknya, orang yang menamar ma'ruf nahi munkar akan menghadapi risiko, saudara. Pejabat-pejabat yang soleh, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang lurus berantas maksiat, susah kadang-kadang naik pangkatnya, saudara. Betul atau tidak? Jujur, karena ini yang disampaikan Rasulullah. Akan sulit tantangannya, saudara. Orang-orang yang mengamar ma'ruf nahi munkar, melawan daripada kemunkaran, melawan kemaksiatan, tantangannya luar biasa. Dihadang, dibunuh, dipenjara. Bahkan kita dulu kenal ada ormas namanya Front Pembela Islam, betul? Front Pembela Islam kerjaannya ngapain? Amar ma'ruf. Musuhnya apa? Perjudian, pelacuran, minuman keras, narkoba, aliran sesat, Ahmadiyah. Kemudian kerjaannya apa? Bantu kegiatan sosial, bantu bencana. Fokusnya amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang terjadi? Dibubarkan. Masya Allah, persis yang Nabi sampaikan. Bagaimana kalian kalau tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi munkar? Bahkan yang amar ma'ruf nahi munkar mendapat resiko luar biasa. Giliran FPI yang lawan kemaksiatan dibubarin. Giliran Az-Zaitun yang sesat sampai sekarang gak bubar-bubar. Hotel. Jangan ditepuk tanganin, Bu. Biasanya yang ditepuk tanganin monyet. Kacau tidak?
Kacau tidak? Kacau tidak? Persis yang dikatakan Nabi, saudara. Ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, bagaimana kalian? Saudara, para sahabat dengar itu tambah heran, saudara. Kata para sahabat, wa kainun dzalika ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Sahabat nggak habis pikir, Pak Bu. Karena di zaman sahabat itu mereka Allah puji, kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ayat ini pujian untuk Rasulullah dan para sahabat, saudara. Kenapa? Karena mereka adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa jadi sebaik-baiknya umat? Karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah dan sahabat nggak pernah nggak pernah diem lihat kemunkaran, saudara. Karena mereka tahu kemaksiatan ini menjadi penyakit masyarakat, bikin masyarakat rusak, bikin masyarakat jadi bobrok, bikin masyarakat jadi mundur. Rasulullah nggak pernah diem lihat kemunkaran. Rasulullah selalu bersama sahabatnya menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Heran sahabat, saudara. Apa iya ya Rasulullah? Awakainun dzalika ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara? Naam, walladzi nafsi biyadihi wa ashaddu minhu sayakun. Ya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, yang lebih parah dari itu akan terjadi, saudara. Masya Allah, inna lillahi. Makin heran lagi para sahabatku. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Itu saja sudah parah. Yang lebih parah lagi ini apa ya Rasulullah? Kau katakan yang lebih parah akan terjadi. Kata Nabi, kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bagaimana kalian kalau suatu zaman kalian melihat yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang batil dianggap hak, yang hak dianggap baik, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap baik. Jawab yang jujur, Bu. Yang model seperti itu sekarang Bapak Ibu banyak atau tidak? Ayah ente, ayah ente, ayah loba. Zamannya sudah terbang. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Giliran ada perempuan pakai pakaian telanjang, saudara, di sebagian negara. Kadang-kadang pakai bajunya cuma dicat doang. Cat jadi bajunya dia, saudara. Apa mereka katakan? Oh, itu gaya hidup, style, model, saudara. Giliran ada perempuan pakai jilbab, pakai cadar, apa mereka katakan? Oh, hati-hati ini, pipit teroris. Wah. Oh, justru yang telanjang itu teroris merebut suaminya ibu-ibu, saudara. Betul atau tidak, Bu? Betul atau tidak, Bu? Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Di Eropa, Bu, di bagian negara-negara Eropa, poligami dikriminalisasi. Padahal poligami halal atau tidak? Ini kalau menjawab halal cuma 5 orang. Hidup poligami. Hidup poligami. Habib teriak-teriak berarti nggak berani poligami. Mertua saya Habib berisik, Bu. Poligami halal atau tidak? Halal. Kita doain Pak Kapolsek istrinya 4 insyaallah. Hadir nggak istri Pak Kapolsek? Waduh, maaf Bu ya. Bercanda, Bu, bercanda. Poligami halal atau tidak? Halal atau tidak? Halal. Tapi poligami yang halal dikriminalisasi. Masya Allah. Dikriminalisasi. Nikah siri diintimidasi. Giliran LGBT, saudara. LGBT. Tahu LGBT, Bu? Tahu LGBT?
tidak tahu nih, LGBT itu L-nya tuh lesbi, perempuan sama perempuan, jeruk makan jeruk. G itu gay. Saya mengajak kasih tahu supaya umat ini jangan sampai ketipu, saudara. Ini bahaya. G itu artinya gay. Gay itu laki sama laki, terong ketemu ini kayak ada pakunya nih. Bisek. Bisek itu laki tapi bisa sama laki, bisa sama perempuan. Kalau listrik apa namanya? Koslet, ACDC. T, transgender, ngerubah kelamin, paginya tono, malamnya tini. LGBT, poligami, dikriminalisasi, nikah siri, diintimidasi. Giliran LGBT dianggap hak asasi. Jangan-jangan bukan hak asasi manusia, itu hak asasi monyet, saudara. Masya Allah, na'udzubillah men. Na'udzubillah men. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang mu'ar dianggap yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap yang hak dianggap batil, yang batil dianggap. Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Bahkan itu di Eropa, saudara, di negara-negara barat, kalau sampai ada yang anti LGBT, yang menentang LGBT, dianggap kolot, dianggap diskriminatif, dianggap melawan daripada hak asasi manusia. Edan. Masya Allah, ini zamannya, saudara. Berarti yang Nabi sampaikan nanti ada satu zaman munkar dianggap ma'ruf, ma'ruf dianggap munkar. Terjadi atau tidak? Fakta atau tidak? Nyata atau tidak? Innalillahi. Sahabat begitu dengar itu tambah heran, saudara. Wa kainun dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Apa kata para sahabat, ibu-ibu sekalian? Kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah, na'am, walladhi nafsi biyadih, wa asyaddu minhu sayakun. Ya, kata Rasulullah, demi Allah, wa asyaddu minhu sayakun. Bahkan yang lebih parah akan terjadi, saudara. Masya Allah, sahabat makin heran lagi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa yang lebih parah lagi ya Rasulullah? Ini saja sudah parah. Laki-lakinya durhaka, laki-lakinya durjana, perempuannya durhaka, jihadnya ditinggalkan, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Yang lebih parah apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kaifa antum idza lam ta'muru bima'ruf, idza amartum bimunkar wa nahaitum an ma'ruf. Kata Rasulullah, bagaimana kalian kalau kalian memerintahkan kepada yang mungkar dan melarang yang ma'ruf, saudara? Jadi sebaliknya, bukan memerintahkan kepada yang baik, yang ma'ruf, dan melarang kepada yang munkar, kemaksiatan. Sebaliknya, kata Rasulullah, yang akan terjadi, bagaimana kalian kalau ketemu satu zaman kalian memerintahkan kepada yang munkar, yang buruk diperintahkan, yang jelek diperintahkan, yang ma'ruf, yang baik malah ditinggalkan, bahkan dilarang-larang, saudara. Seperti ada sekelompok orang, kadang-kadang saya bingung, saudara. Giliran ada pengajian mau dibubarkan, giliran ada pengajian dihalang-halangi, pengajian mentang-mentang beda ustadz, tidak satu kelompok, dihalang-halangi. Giliran dangdut koplo ikutan joget, saudara. Dijaga, dikawal, pengajian dihalangi, dangdut koplo dijaga, merintahkan kepada munkar, mencegah yang terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Serem, saudara. Kalau kita dengar yang Nabi sampaikan ini serem, saudara. Kita punya Nabi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dudukmu sama sahabat-sahabatnya. Rasulullah biasanya kalau ngomong nggak panjang, Pak Bu. Tapi Rasulullah SAW pernah suatu saat Rasulullah duduk sama sahabat dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib. Rasulullah duduk bersama sahabat. Itu Rasulullah cerita tentang apa yang akan terjadi di masa depan, detail, bahkan ada nama-nama yang disebutkan oleh Nabi, saudara.
Masya Allah, detail disebutkan oleh Nabi, saudara. Nabi kalau ngasih tahu sesuatu pasti terjadi. Kenapa? Karena Nabi bicara bukan dari hawa nafsunya, tapi Nabi bicara bersumber wahyu dari Allah Subhanahu. Saudara, begitu Rasulullah sampaikan tadi yang telah disampaikan Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah SAW? Kalau semua tadi sudah terjadi, laki-lakinya durjana, perempuannya durhaka, jihadnya ditinggalkan, saudara, amar ma'ruf nahi munkarnya ditinggalkan, yang munkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi munkar, bahkan orang mulai mengajak kepada yang munkar, mencegah daripada yang ma'ruf. Apa yang terjadi? Kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu berfirman. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kata Allah, bi halaftu la utihanna lahum fitnah hatta yasirul halimu fiha hayran. Kata Rasulullah, kalau itu sudah terjadi, Allah akan berfirman, bi halaftu, aku bersumpah, kata Rasulullah. Kata Allah, aku bersumpah demi diriku, kata Allah, aku bersumpah demi zatku, la utihanna lahum fitnah. Kalau itu sudah terjadi, aku akan berikan di tengah-tengah umat fitnah, di tengah-tengah mereka fitnah, hatta yasiral halimu fiha hayran, sampai-sampai para ulama-ulama yang lembut, ulama-ulama yang bijak, tokoh-tokoh yang bijak, yang halim, mereka hayran, mereka heran, mereka bingung, ini apalagi yang mau diperbuat, bagaimana cara memperbaiki keadaan, apalagi yang mesti disampaikan, dinasehati, sudah diingatkan, sudah diajak, sudah diayomi, sudah, apalagi yang mesti disampaikan, heran, saudara. Persis seperti yang terjadi sekarang. Kadang-kadang kita saking bingungnya, saudara, betapa banyak yang terjadi informasi yang bingung, sampai bingung kita, saudara, apa yang mesti kita lakukan, dari mana kita mesti mulai memperbaiki keadaan, saudara, apa yang kita mesti lakukan agar anak cucu kita bisa selamat, saudara. Karena kalau fitnah sudah datang, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail mudlim. Kata Rasulullah, bergegaslah kalian beramal soleh sebelum datang fitnan, sebelum datang fitnah ka qita'il lail mudlim. Fitnah itu begitu banyak menyebar seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari, saudara. Kalau fitnah itu sudah datang, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Orang-orang, kata Rasulullah, kalau fitnah itu sudah datang, paginya muslim, sorenya kafir, saudara. Pagi sorenya masih muslim, paginya kafir. Fitnah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Maka saudara, kalau Rasulullah SAW menanyakan itu kepada sahabatnya, kaifa antum, bagaimana kalian kalau itu terjadi, dan itu belum terjadi di zaman sahabat, maka sekarang pertanyaan Rasulullah ini tertuju kepada kita, saudara, tertuju kepada para ulama, tertuju kepada para umara, tertuju kepada umat. Kaifa antum, kalau ini sudah terjadi, apa yang mau kalian lakukan? Dan kita mesti siapkan. Bagaimana nanti kita jawab di hadapan Rasulullah SAW, saudara? Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita mau jawab nanti di hadapan Rasulullah, saudara? Apa yang kita lakukan buat umatnya Nabi Muhammad? Apa yang kita lakukan buat Islam? Apa yang kita lakukan buat muslimin? Kalau Rasulullah bertanya kepada kita, kaifa antum, bagaimana kalian? Atau bagaimana Habib? Apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa selamat di zaman yang sudah begini banyak fitnah, ya Habib? Bagaimana caranya kita selamat? Saudara, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, eta jam sabaraha eta? Jam 3:20. Lanjut jangan? Lanjut. Lemes jawabannya. Kalau lemes tandanya udah ngantuk. Ini kalau misalkan panitianya nyediain, ini acara dari jam berapa tadi? Jam 1, sekarang jam 3:20. Andai panitianya nyediakan nasi sudah jadi rengginang ini, saudara. Lanjut atau jangan? Lanjut. Kurang kompak, lanjut atau jangan? Lanjut. Masih semangat? Semangat. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Siap ngaji? Siap. Saya pengen dengar dulu semangatnya semua. Tasik, angkat tangannya. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara,
Maka bagaimana caranya supaya kita selamat dari fitnah yang sedemikian dahsyat? Allah. Jawabannya yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama jawabannya saudara, maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari para kiai, Bapak. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Kalau yang punya anak, anaknya masukkan ke pesan. Serem Bu, di luar anak kita megang HP, macam-macam yang dilakukan, macam-macam yang dilihat, saudara. Yang paling aman menyelamatkan anak-anak kita sekarang pesantren. Habib, anak saya kan saya pengen supaya jadi pengusaha, Habib. Saya pengen anak saya supaya jadi ekonom, Habib. Saya pengen anak saya supaya jadi politisi, Habib. Saya pengen supaya anak saya menjadi dokter, Habib. Nggak masalah Bu, masukkan pesantren itu nggak harus jadi kiai, nggak harus jadi ustadz, tapi dimasukkan ke pesantren supaya imannya terjaga, akidahnya terjaga, akhlaknya terjaga. Kalau suatu saat jadi dokter, dokter yang takut kepada Allah dan mengenal Rasulullah. Kalau suatu saat jadi ekonom, ekonom yang mengenal Allah dan kenal Rasulullah. Kalau suatu saat jadi polisi, jadi politisi, jadi apapun, dia menjadi apapun yang kenal Allah dan Rasulnya, saudara. Itu tujuannya kita masukkan anak ke pesantren, saudara. Maka jangan jauh-jauh. Kalau mau selamat dari fitnah di zaman sekarang ini, saudara, jangan jauh-jauh dari para kiai, para ulama, para asatid. Jangan jauh-jauh dari majelis-majelis ilmu, ibu-ibu sekalian. Jangan jauh-jauh dari para habaib, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh. Kata Imam Al-Ghazali, nanti di akhir zaman ketika banyak fitnah, la yaslam minha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat kecuali yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Tapi dekat dengan ulama bukan sekedar ulama, tapi ulama-ulama yang jelas-jelas ahlus sunnah wal jamaah, yang gurunya jelas. Kiai-kiai kita belajar dari gurunya, dari kiainya. Kiainya belajar lagi dari kiainya, kiainya belajar lagi dari kiainya. Yang dipelajari kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaah. Terus ilmunya bersambung sampai kepada Rasulullah. Jangan sembarang kiai, jangan sembarang ustadz tuh Pak, yang udah jelas ahlus sunnah wal jamaah. Jelas mondoknya di mana, pesantrennya di mana, saudara. Jelas gurunya siapa, sehingga ilmunya nggak ngawur. Bukan yang tukang ngebit-abit air sama muslim, saudara. Bukan yang menyesatkan sama muslim dengan pemikirannya. Tolak ukurnya kesolehannya, keistiqomahannya, keilmuannya, ahlus sunnah wal jamaahnya. Mohon maaf Bu, kenapa saya sampaikan hal ini? Karena zaman sekarang banyak orang Bu, Pak, yang kalau nyari ustadz bukan karena ilmunya, bukan karena kesolehannya, tapi karena viralnya, saudara. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Kalau viral nasihatnya didengerin. Kalau nggak viral, mentang-mentang cuma kiai kampung nggak didengerin, saudara. Padahal yang viral belum tentu ilmunya lebih banyak dari kiai-kiai di kampung, saudara. Yang viral belum tentu soleh. Ya kita jangan suuzon sama orang. Akan tetapi berapa banyak yang viral tapi ilmunya nggak bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Viral bukan tolak ukur. Kalau dia viral tapi soleh, alim, ahlus sunnah wal jamaah, ambil. Tapi walaupun tidak viral, di kampung sekalipun, saudara, soleh, ahlus sunnah wal jamaah, alim, istiqamah, pegang, tempel, dekati. Jangan jauh-jauh dari ulama, saudara. Takbir, takbir. Maka kalau kita pengen memperbaiki umat, ibu-ibu sekalian, kalau kita pengen memperbaiki umat Islam, kita pengen umat ini jauh dari fitnah, maka mari sama-sama kita ajak umat Islam agar jangan jauh-jauh dari ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan jauh-jauh dari pesantren, saudara. Jangan. Kadang-kadang kita tertipu, Bapak Ibu sekalian. Kita pikir udah dah, PR kita nggak banyak, toh majelis taklim udah pada rame, pesantren udah pada rame, tablik akbar nih rame. Kadang-kadang kita tertipu sehingga kita lalai. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya kita sibuk menyelamatkan umat, kita malah sibuk ribut sesama diri kita. Padahal saudara, saya pernah dikagetkan dengan sebuah survei. Guru saya, Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, Rektor Universitas Islam Internasional Darullah wa Da'wah. Pernah ada satu orang ilmuwan datang ke beliau, menyodorkan hasil survei, saudara.
hasil surveinya mengagetkan. Apa hasil surveinya? Dari rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini, yang jumlah umat Islamnya hampir 300 juta, saudara. Bapak diprotes sama ibu-ibu nih, Pak. Mudah-mudahan Bapak kasih sehat walafiat insyaallah. Hati-hati Pak, ibu-ibu kalau udah protes saya pun gak sanggup Pak. Karena ibu-ibu ini penguasa jalanan Pak Kapolsek. Ibu-ibu kalau udah naik motor sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Udah gitu kita salahin, gerakan dia. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Begitu dilakukan survei, hasilnya mengejutkan saudara. Dari sekian banyak umat Islam di Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta, surveinya pertanyaannya, berapa banyak yang belajar sama ulama? Berapa banyak yang hadir di majelis ta'lim? Berapa banyak yang hidupnya dibimbing oleh ustadz, oleh guru sehingga paham ilmu agama, saudara? Berapa banyak yang kenal pesantren? Begitu diteliti, saudara, angkanya mengejutkan. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata yang kenal ilmu agama, yang dibimbing oleh ustadz, oleh guru, oleh kiai, saudara, yang kenal majelis taklim pesantren dan lain sebagainya, jumlahnya tidak lebih dari 20%. Ini jumlah mengejutkan, mengagetkan. Anda di Tasik, alhamdulillah, pesantren banyak, kiai-kiai banyak, majelis taklim banyak, alhamdulillah. Tapi belum tentu kabupaten-kabupaten lain sama seperti tempat Anda, saudara. Artinya apa? PR kita masih banyak. Ini umat Nabi Muhammad yang mesti dikenalkan syariat Rasulullah masih banyak, saudara. Ini PR kita bersama. Mau NU-nya, mau Muhammadiyahnya, mau MUI-nya, mau DMI-nya, mau pesantrennya. Nggak ada waktu kita buat ribut, saudara. Nggak ada waktu kita buat saling gontok-gontokan. Nggak ada waktu kita buat saling musuhan. Yang masih perlu dibenahi terlalu banyak, saudara. PR kita terlalu banyak. Buat apa kita berselisih satu sama lain? Apapun ormas Anda, apapun kelompok Anda, apapun pesantren Anda, kewajiban kita berjuang untuk Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Takbir. Maka oleh karena itu, saudara, yang pertama, kalau pengen selamat dari fitnah, maka jangan jauh-jauh dari majelis jangan jauh-jauh dari ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Maka kalau kita pengen memperbaiki umat, saudara, mari sama-sama kita keluarkan semua potensi yang kita miliki, saudara. Yang bisnismen dengan uangnya, yang pejabat dengan jabatannya, yang kiai habaib dengan ilmunya, yang masing-masing warga dengan apa yang dia miliki, dengan medsosnya, dengan kuotanya. Sebarkan seluas mungkin syariatnya Nabi Muhammad, sebarkan seluas mungkin ajarannya Nabi Muhammad. Kalau sekarang di YouTube yang trending topik adalah hal-hal yang gak ada kaitannya dengan agama Rasulullah, maka kalau umat bersatu rame-rame masuk ke media sosial, sebarkan Al-Quran, sebarkan hadis Nabi, sebarkan nasihat ulama, saudara, begitu jebar, maka insya Allah umat ini akan jauh lebih baik dan jauh dari fitnah, saudara. Insya. Oleh karena itu, jawab yang kompak masyarakat Tasik, jawab yang kompak, siap untuk duduk di majelis ilmu. Siap. Orang kompak siap untuk ikut bersama para ulama. Siap. Siap belajar kepada para ulama. Siap. Siap nempel kepada para kiai. Siap perjuangkan dakwahnya Rasulullah. Siap menjadi duta-duta dakwah agamanya Rasulullah. Semua angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi itu syaratnya, saudara, ya. Yang pertama, syaratnya umat mau selamat dari fitnah, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Yang kedua, saudara, kalau kita perhatikan hadis tadi yang saya sampaikan panjang lebar, kenapa terjadi fitnah sedemikian rupa? Salah satu penyebab utamanya karena ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau umat ini mau selamat, mau baik, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Serukan kepada kebaikan, cegah kepada kemunkaran. Umat ini menjadi umat terbaik bukan karena jumlahnya yang banyak, Bapak Ibu sekalian. Umat ini menjadi umat terbaik bukan karena kekayaannya paling banyak.
bukan karena jumlahnya paling banyak, bukan karena teknologinya paling canggih, tapi Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian menjadi sebaik-baiknya umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan diam kalau lihat kemunkaran, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah udah pesan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya, semampu dia, Saudara. Cegah. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau nggak bisa dia cegah dengan tangannya, minimal dengan lisan, ingatkan. Nasihati orang di sekitar kita kalau maksiat, Saudara. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau nggak bisa juga, minimal dengan hatinya. Hatinya nggak ridho, nggak rela kalau lihat kemunkaran. Minimal dengan hatinya, Saudara. Wadzalika adhaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Maka kalau umat ini pengen baik, masing-masing jalankan peran nahi munkar amar ma'ruf. Yang aparat pejabat dengan jabatannya, yang ulama dengan ilmunya, yang santri dengan ilmunya, yang umat dengan kekuatan umatnya, dengan kekompakannya. Kalau semua kompak, semua bersatu, insya Allah umat akan baik, kemunkaran akan hilang, Saudara. Betul. Ini problemnya, kita gak menjalankan ini, Saudara. Kita terlalu asik dengan zona nyaman kita, sehingga kita lupa permasalahan di tengah umat, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, men. Oleh karena itu, Saudara, kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar tinggalkan serem, Bapak Ibu sekalian. Kalau amar ma'ruf sudah ditinggalkan, maksiat merajalela di mana-mana, maka Allah turunkan fitnah. Kalau Allah turunkan fitnah, maka azab Allah, murka Allah akan datang. Na'udzubillah, min. Apapun ormas Anda, apapun kelompok Anda, siapapun Anda, selama Anda Muslim, Anda punya kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami mohon doa. Kami dari Front Persaudaraan Islam, kami mohon doa. Saat ini kami sedang fokus menangani beberapa permasalahan di tengah umat, demi menggugurkan kewajiban daripada amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan fardu kifayah, Saudara. Ada beberapa yang sedang kami fokus berjuang, di antaranya satu, kami saat ini di Jakarta sedang berjuang mati-matian bersama ormas-ormas Islam lainnya, termasuk satu suara dengan MUI, Saudara. Kami minta agar Panji Gumilang ditangkap dan Az-Zaitun dibubarkan, Saudara. Setuju? Orang kompak setuju? Kurang keras setuju? Setuju? Saya heran. Ini urusan Az-Zaitun dari awal-awal tahun 2000 udah ramai kayak maksudnya. Udah ramai, udah lama. Udah ramai, udah lama dari awal tahun 2000. Tapi sampai sekarang bisa berdiri dengan kokoh, dengan gagahnya, Saudara. Bahkan kemarin ini main teluh-teluh aja. Masya Allah. Ini MUI sini mainnya teluh.